Bismillah. Jadi peluang buat kita kaya harusnya lebih banyak. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Kalau syarat dan ketentuan ini tidak kita jalankan, maka itulah tadi, bisa jadi kita sebenarnya adalah putra mahkota atau putri mahkoti. Yo, putra mahkota ya serem itu. Putri mahkoti, itu bener ya? Lah, kalau sebagai putra mahkota atau putri yang akan menjadi permaisuri, menjadi ratu, the queen. Ya, ada the king, ada the queen. Ada the Yusuf, ada the Mumun. Kalau kemudian kita tidak melaksanakan apa yang kemudian menjadi syarat dan ketentuan dari raja atau sebagai anggota raja, maka dia akan dibuang ke hutan, kira-kira begitu kan? Maka akan diasingkan, kira-kira begitu kan? Nah, barangkali kita belum menjadi hamba Allah. Kita lihat ya, kita lihat perkataan Nabi Allah Isa ketika Nabi Allah Isa ada di dalam buaya, maksudnya ada di dalam gendongan. Inilah syarat dan ketentuan kalau kita memang pengen menjadi hambanya yang kaya. Kaya bukan berarti harus selalu banyak duit, seperti yang saya cerita tadi. Tapi bisa kemudian punya apa saja, membeli apa saja yang dia inginkan, karena dia punya kantong tidak terbatas. Seperti yang saya sampaikan di pengajian tempo hari, bahwa kalau orang udah punya kantong yang tidak terbatas, lalu Allah izinkan dia punya, dia beli, dia milikin, maka nggak perlu juga duit. Kayak saya ini nggak bawa dompet, dan hampir nggak pernah saya bawa dompet, hampir nggak pernah, hampir jarang. Kenapa? Duit saya udah nggak muat. Asik ya? Asik. Duit saya udah nggak muat gitu. Secara bercanda saya bilang, I don't need any dompet anymore. Saya udah nggak perlu lagi dompet. Why? Why itu kenapa? If itu jika. When? What? Loh, budak. What? Loh, kok nanya lagi? Lihat ya, ayat ini surahnya perempuan ini. Ya, surah Maryam. Surah Maryam, coba dilihat ayat 30. Surah Maryam, surah ke-19. Yang bawa Quran di Android atau di handphone, silakan dibuka. Ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Sebisa mungkin gitu ya, kalau memang kita mengaku adalah hamba Allah, ya kita mesti megang kitab itu. Orang disebut bawa dompet enggak? Ketika dompetnya ketinggalan, enggak bawa. Disebut megang dompet enggak? Padahal dia enggak megang. Megang karena dia bawa. Makanya salut saya kalau ada teman-teman di Hong Kong atau dimanapun berada lalu bilangnya begini, doakan ya Ustaz supaya nanti saya pulang udah jadi hafizah. 3 tahun insya Allah Ustaz kontrak saya, masih 3 tahun insya Allah saya mau ngapalin Quran. Mudah-mudahan begitu pulang udah lengkap 30 juz. Maka itu kayak orang malah nelen dompet gitu. Malah nelen Quran kan, bukan cuma bawa tapi tahun. Subhanallah. Ataniyal kitab, buat kita yang bukan nabi tapi kita kan umat nabi gitu. Kita pegang kitab itu. Maka kalau kita pengen kemudian menjadi hamba Allah yang akhirnya kemudian kita bisa ikut kaya, menerima kekayaan itu, berkelimpahan, berkecukupan, ya jadi hambanya yang benar. Di ujung ayat yang akhir tadi saya bacakan, ayat ke-36 ya, fa'budu, sembahlah Allah, hadza siratum mustaqim. Saya melihat, membaca, kemudian orang-orang mengatakan bahwa kalau kita nggak kaya, gimana kita bisa sedekah? Kalimat ini bisa betul, bisa nggak betul. Sebab untuk bisa sedekah, nggak perlu panjenengan nunggu kaya. Lah ya kan, tapi saya pengen sedekah duit itu loh Mas Ustadz. Loh ya bisa. Gimana caranya? Banyak caranya. Saudara pengen punya rumah tahfiz di kampung halaman saudara, pengen bangun masjid. Nah, masa nungguin saudara kaya? Ya lama. Mukanya jauh, sama kaki jauh mukanya. Perlu ngelewatin leher dulu, perut dulu, pantat dulu, paha dulu. Masa kita nungguin sempurna, ya kan? Nggak perlu. Sholat aja duha. Kalau sempat sholat duha. Sholat duha bisa di kereta loh. Nggak percaya. Ya sholat aja sambil duduk. Ambil wudhu. Udah di kereta, udah wudhu gitu loh. Kita masuk kereta, sholat aja sambil duduk. Saya sering gitu. Ya tentu ada yang tidak sepakat. Ya namanya gue fikih. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Nah, tapi kalau kita enggak begitu, enggak sholat nanti jadinya. Kan perlu disiasat itu. Perlu disiasat.
Kecuali tinggalnya di daerah negara muslim, kapan aja gampang. Nah, kita kan tinggal di negara orang. Jangan demonstrasi juga. Kalau terlalu demonstrasi, tiba-tiba kita di kereta, minggir, mau sholat, pasang sejadah, ya jatuh juga ya. Keretanya cepet. Nah, pas sholat duha atau ya pas libur lah, ya kan? Pas libur. Atau kalau nggak bisa sholat duha di pagi hari, ya sholat malam lah. Nggak bisa sholat malam, sholat rada-rada malam. Ya sholat hajat itu loh sebelum tidur, ya kan? Terus doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah tahfidz, pengen bangun masjid. Subhanallah. Begitu Mbak pulang, tiba-tiba di kampung sudah ada masjid gede banget. Padahal tadinya nggak ada tuh masjid. Dan gembira itu nggak apa-apa. Gembira itu tak apa. Jadi begitu Mbak gembira, Masya Allah udah ada masjid. Ini kapan bangunnya? Oh, kemarin ada orang kaya beli tanah di kampung, ternyata bukan buat dia, buat masjid ini. Kapan ini mulai bangunnya? 2 tahun setengah lah, Masya Allah. Itu saat dimana Mbak terus berdoa sama Allah. Yang gak usah bilang-bilang sama orang kampung. Wah, doaku tuh. Baik, gak usah bilang-bilang lah. Simpen aja buat diri kita. Tapi kita akhirnya tahu, ternyata kita kaya. Kita kaya. Mbak pengen punya anak yatim. Berapa biji? Berapa anak? 10, mungkin bisa. Tapi kalau 1000, masa nungguin kaya? Gak perlu. Mulutnya aja yang kaya, telunjuknya aja yang kaya. Saya minta sama Allah supaya bisa punya duit 4 triliun. Dikasih? Gak percaya. Mukanya gak meyakinkan dah. Saya minta 4 triliun, saya gambar tuh di Antv saat itu. Siapa yang suka ngeliat Antv ketika di tanah air? Sempet nggak ngeliat saya ngegambar saat 4 triliun? Allah nanya sama saya. Oh, nontonnya di YouTube ya? Ya emang saya buka pesantren tuh di YouTube. Lagi bikin pesantren al-Yutubiyah al-Islamiyah. Itu ya, saya katakan kepada Allah, saya butuh 4 triliun. Alhamdulillah. Allah kan nanya sama saya, buat apa Sur? Ya dialog gitu loh, dialog antara hamba sama Khaliknya. Ya seperti situlah dialog sama Allah. Pengen pulang Allah. Kan kita dialog toh. Ya nggak mungkin juga Allah jawab nanti aja. Ya enggak lah, tapi kan ada hati, ya bisikan ke hati, kertek hati, itu Allah bicara. Atau tiba-tiba SMS nyuruh pulang, atau kira-kira nanti ada apa, itu Allah bicaranya banyak. Allah nanya sama saya, buat apa Suf? Terus saya bilang, saya pengen bikin rumah tahfidz ya Allah. Berapa biji? Ya 1000 lah. Dikasihnya 4000 loh. Subhanallah. Minta 1000 dikasih 4000. Loh, saya pede. Kenapa pede? Saya ini Abdullah. Nah, bukannya Ustadz Yusuf. Kok jadi Abdullah? Ya Abdullah tuh artinya hamba Allah. Aku, kowe, situ, panjenengan, gitu ya. Kabeh semua, panjenengan sedoyo, gitu ya. Itu ya hamba Allah semuanya lah. Hamba Allah itu bahasa Qur'annya Abdullah, hamba Allah. Lah kalau sudah Abdullah, ngapain jadi bingung? Kira-kira saudara dikasih tahu sama raja, kamu pergi ke desa, apa yang kamu bicarakan itulah pembicaraanku, apa yang kamu putuskan itulah keputusanku, apa yang kamu mau berikan itulah pemberianku. Kira-kira pede nggak saudara? Datang ke desa, desa, butuh apa? Gitu. Butuh ini, udah siap, nanti besok dikirim. Maka itu adalah titah raja, itu adalah kalimat raja. Kita ini Abdullah, harusnya
apapun yang kita ucapkan itu kekuatan Allah. Wih, serem. Asik. Asli keren banget. Keren. 4.000 dikasih. Terus Allah nanya sama saya, "So,